Selamat malam Ibu, saya Claudio Andirop, Sarjana Tarikan dengan NIM 10202404 akan menjelaskan dengan judul permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Pada urutan dari anggota sangat diperhatikan. Contohnya, jika kita mempunyai himpunan ABC, letak huruf A pada susunan pertama berbeda artinya dengan pada susunan kedua. Dengan rumus NPN sama dengan N faktorial. Contohnya adalah permutasi dari 3 kelereng ABC adalah 3P3, berarti 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda ini maksudnya unsur yang disusun semuanya berbeda. Perhitungan unsur dari unsur N yang tersedia biasanya tuliskan P atau NP atau P dalam kurung N dan K. Berikut rumus permutasi unsurnya adalah NPK sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang K faktorial. Keterangannya, N itu banyak unsur yang tersedia, K itu banyak unsur yang akan disusun. N faktorial itu artinya N dalam kurung N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dan seterusnya. Permutasi unsur sama. Ini yang dimaksud ini adalah susunan dari kelompok objek yang tersedia terdapat objek-objek yang sejenis. Misalnya dari N terdapat unsur K1, K2, K3 dan seterusnya. Unsur yang sama, rumus permutasinya adalah NP dalam kurung K1, K2, K3 sampai seterusnya sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial dan K seterusnya. Permutasi siklis. Yang dimaksud permutasi ini adalah penyusunan unsur atau objek dalam bentuk melingkar. Misalkan ada 4 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar, maka permutasi melingkar dari keempat orang tersebut adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Kombinasi, susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Pada kombinasi ini tidak mempunyai arti atau tidak diperhatikan, sehingga jika mempunyai himpunan ABC maka susunannya AB sama dengan BA kali AC. AC itu sama dengan CA dan BC itu sama dengan CB. Simbol yang digunakan pada kombinasi huruf adalah N per R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Berikut adalah soal kasusnya. Di sebuah rumah sakit, bagian rekam medis memiliki 5 rekam medis pasien yang berbeda dan yang disusun dalam arsip yang berjajar. Karena alasan efisiensi pencarian, petugas ingin mencoba semua urutan penyusunan yang memungkinkan dari 5 berkas. Maka sebelum menentukan metode terbaik, beberapa cara petugas dapat menyusun kelima berkas tersebut. Jadi penjelasannya adalah permasalahan ini menggunakan konsep permutasi unsur beda karena kelima berkas tersebut dianggap berbeda satu sama lain, mewakili pasien yang berbeda. Penyusunannya dilakukan secara berjajar sehingga urutan menjadi penting. Rumusnya adalah Pn sama dengan N faktorial. Dengan N sama dengan 5, maka P5 sama dengan 5 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Soal kasus yang kedua, dalam proses penamaan dan pemberian kode pada jenis pemulai rekam medis, petugas menggunakan kombinasi huruf yang terdiri dari R, M, dan F. Terdapat 6 unsur huruf yang keseluruhan adalah 2 huruf R, 2 huruf M, dan 2 huruf F. Maka banyak susunan yang berbeda dari ke-6 huruf tersebut jika huruf-huruf yang sama tidak dapat dibedakan. Jadi penjelasannya, soal ini melibatkan permutasi dari unsur yang memiliki kesamaan. Rumus permutasinya adalah jumlah permutasi sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial. Maka N sama dengan 6. 6N ini jumlah total huruf. K1 sama dengan 2K. Itu huruf R. K2 itu sama dengan 2K. Ini 2 huruf M. K3 itu 2K. Maka ini huruf F. Jadi unsur dari yang memiliki sama repetisi rumus permutasi unsur yang sama adalah permutasi sama dengan 6 faktorial per 2 kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 720 kali 8 per 8 sama dengan 90. Baik Bu, kita akan masuk ke topik dengan perhitungan distribusi nilai data atau distribusi normal, kurva dan daerah kurva normal dan perhitungan uji normalitas. Yang dimaksud permutasinya adalah lingkar yang atau penyusunan
Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti lonceng terbalik yang juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau kurva lonceng bell curve. Ini distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dan sering muncul dalam statistika dan berbagai bidang ilmu lainnya. Bentuknya simetris seperti lonceng dan sepenuhnya. Sifat distribusi normal yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X, bentuknya simetris, memiliki asimtot diameter sumbu X, baru luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Kurva dan daerah kurva normal. Kurva adalah grafik yang dihasilkan secara teoritis. Dalam praktiknya, kurva yang merupakan hasil penghalusannya. Misalnya, suatu histogram dengan kelas interval yang sangat kecil hingga membentuk suatu kurva. Daerah kurva menjadi dua bagian yang sama luas. Seluruh kurva sama dengan 1 atau 100%. Itu berarti bahwa luas setiap belahan adalah 50%. Dan setiap penyimpangan rata-rata dapat dinyatakan dalam persentase terhadap luas kurva. Kurva normal adalah salah satu bentuk pola distribusi. Secara umum, kurva ini dapat dikatakan sebagai kurva yang berasal dari distribusi normal. Artinya, hasil dan distribusi normal akan menghasilkan kurva normal. Macam-macam kurva. Yang pertama berdasarkan simetrisitas. Yang pertama kurva simetris dan B kurva asimetris. Yang kedua berdasarkan tinggi puncak. Yang ketiga berdasarkan jumlah puncak. Rumusnya adalah fx sama dengan 1 per akar 2 NO kuadrat kali E kurang Z kurang mu kuadrat per 2 rho kuadrat. Keterangan fx itu fungsi kepadatan probabilitas, x itu nilai variabel acak, min itu rata-rata, yang itu standar deviasi, yang O2 itu variance, yaitu bilangan Euler, yaitu ketetapan. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan x kurang mu per v. Keterangannya Z itu variabel standar normal, x itu nilai variabel acak, mu rata-rata variabel acak, tau standar deviasi variabel acak. Perhitungan uji normalitas itu yang dimaksudnya adalah mendeteksi apakah data yang digunakan sebagai perangkat pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan pakan data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat ini menganut paham bahwa fenomena yang terjadi di dalam ini berlangsung secara wajar dan kecenderungan berpola. Karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan Steinin. Baik, kita masuk ke soal kasus. Dua rumah sakit berbeda, RSA dan RSB, melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian pengolahan rekam medis rawat inap setelah pasien pulang. Berikut adalah data evaluasi RSA yang rata-rata waktunya 4 hari, simpangan bakunya 1 hari. RSB rata-rata waktunya 5 hari, simpangan bakunya 1,5 hari. Jadi manajer mutu ingin mengetahui rumah sakit mana yang lebih konsisten atau lebih stabil dalam pengolahan rekam medis. Berdasarkan perhitungan koefisien variasi atau CP, rumah sakit mana yang memiliki keragaman waktu lebih kecil. Jadi penjelasannya lengkap. Pertama, gunakan rumus koefisien variasi CP, yaitu CP mu rho kali 100%. Jadi untuk RSA, CPA-nya itu 1 per 4 kali 100%, yaitu 25%. Untuk RSB, CPB-nya itu 1,5 per 5 kali 100%, sama dengan 30%. Soal kasus yang kedua, unit filling di dua rumah sakit mencatat waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menentukan menjalankan berkas rekam medis pasien. RSD rata-rata waktunya 8 menit dengan simpangan baku 2 menit. Rata-rata waktu di RSD pencariannya 10 menit, simpangan bakunya 1,5 menit. Manajer rekam medis ingin mengetahui unit mana yang memiliki waktu pelayanan yang lebih stabil berdasarkan perhitungan koefisien variasi atau CP. Jadi pertanyaan yang benar adalah penjelasannya. Maka 1, gunakan rumus koefisien variasi CP. CP itu mu per tau kali 100%. Jadi untuk RSC, CPC itu 2 per 8 kali 100%, yaitu 25%. Untuk RSD itu 1,5 per 10 kali 100 dengan 15%. RSD memiliki koefisien variasi lebih rendah 15%, artinya waktu pelayanan lebih konsisten atau stabil dibanding RSC 25%. Baik Bu, sekian Bu dari pemaparan topik yang saya paparkan pada malam hari ini. Terima kasih Bu.